Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan saya Yulianti Basri, berikut sorotan sepekan bontangpos.id. Empat pengedar sabu digelandang ke Mapolres Bontang. Di antaranya 3 laki-laki dan seorang perempuan. Mereka diringkus di sebuah kamar hotel di Jalan Arif Rahman Hakim, Bontang Barat. Kamar nomor 1218 di Hotel Bilangan Jalan Arif Rahman Hakim, Bontang Barat jadi saksi penangkapan 4 orang yang terlibat jaringan narkoba pada Senin 1 Agustus 2022 sekitar pukul 20.30 waktu Indonesia Tengah. Satu wanita berinisial ID 30 tahun warga Tanjung Laut, Bontang Selatan dan 3 pria yakni SU 29 tahun warga kilometer 3 Bontang Barat, MA 28 tahun dan YPP 18 tahun warga Sangatta diringkus Satres Narkoba Polres Bontang yang dipimpin Kanit Res Narkoba Bribka Bontang. Penangkapan bermula saat Satres Narkoba mendapat informasi dari masyarakat. Pengintaian pun dilakukan. Polisi sempat terlibat kejar-kejaran dengan tersangka SU yang menggunakan mobil jenis Rion Silver bernomor polisi KT1763RR. Pengejaran dimulai dari Bontang Lestari dan berhasil diberhentikan di Lok Tuan. Saat itu pula dilakukan penggeledahan badan dan kendaraan. Ditemukan timbangan digital dan ponsel yang berisi percakapan transaksi narkoba dengan seorang wanita berinisial ID. Selanjutnya, Satres Narkoba Polres Bontang bergerak cepat melakukan pengejaran terhadap ID. ID diketahui tengah berada di sebuah hotel di Jalan Arif Rahman Hakim, Bontang Barat. Saat hendak meringkus ID, tim Opsnal Res Narkoba Polres Bontang mendapati 2 pria di parkiran hotel. Melihat gerak-gerik mereka yang mencurigakan, keduanya pun diperiksa, yakni YPP dan MA warga Sangatta Kutip. Ketika digeledah, YPP berupaya menghilangkan barang bukti. Dia mengelabui polisi dengan mencoba membuang narkoba jenis sabu sebanyak 1 poket atau sekira 5 gram. Sabu dilempar tak jauh dari mobil jenis Ayla KT1303RR miliknya. Usai meringkus keduanya, polisi kemudian membekuk ID di dalam kamar hotel. Bersama barang bukti seperangkat alat hisap sabu dan sebuah ponsel dengan bukti percakapan transaksi narkoba. Kini, keempatnya telah ditahan di Mapolres Bontang. Mereka dijerat pasal 112 atau 114 Junto pasal 132 Undang-Undang RI nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman 20 tahun penjara. 2 hari selang penangkapan 4 pengedar, Satres Narkoba Polres Bontang kembali meringkus 2 pengedar narkoba. Seorang pengedar diringkus di jalan usai menjual sabu kepada polisi yang tengah menyamar. Rabu 3 Agustus 2022, sekitar pukul 22.55, DA, pria 38 tahun, tengah was-was menunggu seorang pria yang sudah menghubunginya via telepon. Sambil menunggu, DA sembari membeli nasi goreng di Gang Tipalayo Berbas Tengah Bontang Selatan, tak jauh dari kediamannya. Tepat pukul 23.01, seorang pria datang menghampiri dengan berjalan kaki. Pria tersebut memberikan uang senilai 200.000. Lalu, DA melemparkan sabu 1 poket seberat 0,5 gram. Proses transaksi tidak berlangsung lama, hanya hitungan detik. Saat itu juga, tim Opsnal yang dipimpin oleh Kanit Res Narkoba Bribka Bontang langsung meringkus DA. Tangan diborgol, barang bukti disita. Kaget bukan kepalang, pembeli yang baru saja dilayani ternyata polisi yang sedang menyamar. DA kemudian digelandang ke Mapolres Bontang. DA merupakan seorang residivis kasus narkoba. Dia sebelumnya divonis 7 tahun dan baru saja bebas 8 bulan yang lalu. Sabu yang dijual DA itu baru saja diambil 2 hari yang lalu dengan sistem jejak atau mengambil di tempat yang telah ditentukan, yakni di area Berbas Tengah. Usai membekuk DA, Satres Narkoba Polres Bontang langsung melakukan pengembangan. Kamis 4 Agustus 2022 sekitar pukul 3 dini hari, memasok sabu untuk DA ditangkap di sebuah kamar hotel di Jalan Arif Rahman Hakim, Bontang Barat. Pria berinisial MR, 28 tahun warga Tanjung Laut Indah diringkus atas bukti transaksi narkoba yang dia jual kepada DA. Sebelumnya, sekitar pukul 1.30, sabu milik MR diletakkan di Jalan Sultan Sahrir, Tanjung Laut Indah sebanyak 1 gram. Agar tidak mudah diketahui, sabu dimasukkan ke dalam bungkus permen, lalu ditinggal di sebuah gang tak jauh dari jalan raya. MR diketahui juga merupakan residivis kasus narkoba. Dia pernah divonis 4 tahun 8 bulan penjara dan baru saja bebas 4 bulan yang lalu. Kini keduanya telah ditahan di Mapolres Bontang dan terancam 20 tahun penjara.
Gaji cleaning service RSUD Taman Husada Bontang menunggak 2 bulan. Pihak kontraktor pun diminta untuk segera melunasi pembayaran. RSUD Taman Husada Bontang melayangkan surat teguran pertama kepada PT Timorano Putra Mandiri. Surat teguran tersebut dikeluarkan lantaran 47 petugas kebersihan RSUD Taman Husada Bontang mengaku belum menerima gaji selama 2 bulan, yakni Juni dan Juli. Pun pada periode April gaji baru terbayar setengah. Kabag Umum dan SDM RSUD Bontang Fikri Rizky Riyadis meminta perusahaan untuk segera membayarkan gaji petugas kebersihan dan THR pada pekan ini. Pihak manajemen menyebut dalam 2 bulan terakhir ada keterlambatan dari PT Timorano Putra Mandiri dalam melengkapi dokumen pencairan, sehingga berdampak pada terlambatnya gaji petugas kebersihan. Ya, intinya pekan ini harapan saya dilakukan pembayaran. Jadi segera lengkapi pertanggungjawaban SPJ-nya, kita bayar. Ya kita kan tidak bisa membayar ya Mbak kalau SPJ-nya belum lengkap. Jika dalam kurun sepekan pihak ketiga tidak membayarkan hak petugas kebersihan, maka pihak RSUD Taman Husada Bontang kembali melayangkan surat teguran kedua. Sementara itu, Direktur PT Timorano Putra Mandiri Febri Patompo memastikan pekan ini hak petugas kebersihan akan terbayarkan seluruhnya. Dia mengucapkan permohonan maaf dan berjanji akan memperbaiki kesalahan. Menurutnya, bukan karena perusahaan tidak memiliki uang, namun ada sedikit kendala dalam perputaran uang di perusahaan. Legislator Bontang menyayangkan hingga kini master plan penanganan banjir belum juga rampung. Keseriusan pemerintah Kota Bontang dalam menangani banjir pun dipertanyakan. Wakil Ketua DPRD Agus Haris mengatakan kondisi ini berdampak bagi penguraian banjir di Kota Bontang. Menurutnya, ini pertanda pemerintah kota tidak serius dalam mengatasi masalah banjir. Jika memang master plan baru selesai di akhir tahun. Dampak dari kondisi itu, maka program penanganan banjir tidak maksimal. Sebab skema besar yang masuk kajian master plan tidak akan masuk dalam APBD karena pembahasan dilakukan pada beberapa bulan ke depan. Disinggung mengenai rencana Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota yang hanya menyodorkan kegiatan terprogram sebelumnya di tahun depan, politikus Partai Gerindra ini justru terkejut. Artinya, penguraian masalah banjir hanya sebatas normalisasi sungai dan penurapan. Menurutnya, seharusnya memperdalam tampungan waduk Kanaan dan membuat sodetan sungai, termasuk bagaimana menampung debit air besar dari hulu. Kata Agus Haris, pembuatan polder saat ini tidak masuk skala penanganan banjir. Fasilitas itu justru untuk sumber baku air permukaan. Sebelumnya diberitakan, Kabid Sanitasi Air Minum dan Sumber Daya Air Dinas PUPRK Edi Suprapto mengatakan kontraktor pemenang lelang masih melakukan survei dan kajian. Terkait dengan pemanfaatan waduk Kanaan dan pembuatan polder, Dinas PUPRK akan tetap mengusulkan dalam postur anggaran di tahun tersebut, termasuk dengan rencana penurapan sungai. Meski demikian, karena keterbatasan anggaran, maka pengerjaan bakal dilakukan secara bertahap. Impian dibangunnya tol Bontang Samarinda dalam waktu dekat pupus sudah. Pasalnya, pembangunan jalan tol Bontang Samarinda dicoret dari proyek strategis nasional. Kementerian Koordinator Kemenko Perekonomian mencoret 2 proyek di Kota Bontang dalam daftar proyek strategis nasional. Ialah tol Bontang Samarinda dan Kilang Bontang. Padahal, menurut Wali Kota Bontang Basri Rase, seluruh persiapan sudah dilakukan untuk menyambut ihwal baik pembangunan infrastruktur tersebut. Kekecewaan terjadi lantaran Bontang merupakan daerah industri yang menjadi salah satu kota penyangga ibu kota negara dengan minim fasilitas infrastruktur. Padahal, dengan dibangunnya jalan tol sangat memudahkan perjalanan yang menghubungkan antar kota. Apalagi dengan melihat kondisi saat ini dari Samarinda menuju Bontang, jalannya cukup memprihatinkan. Meski kedua proyek tersebut tidak masuk dalam daftar PSN, namun Wali Kota Bontang Basri Rase mengatakan akan berupaya meminta bantuan provinsi. Ia menilai keputusan pemerintah pusat kurang tepat dan merugikan kepentingan pemerintah daerah. Menurutnya, seharusnya sebagai kota industri, pembangunan infrastruktur lebih dikembangkan dan didukung penuh. Informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita kali ini. Terus ikuti informasi terbaru kami di www.bontangpost.id. Saya Yulianti Basri, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.